Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi Retrieve by Position operasi di Kotlin Collection. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang Retrieve Single Element by Position. Ini maksudnya apa sih? Jadi di Kotlin kita bisa mengambil satu elemen di collection menggunakan posisi. Nah, sebenarnya sih kalau teman-teman pakai list itu ya, itu kan bisa gampang ya, tinggal menggunakan indeksnya aja, selesai gitu ya. Nah, tapi gimana kalau dengan set seperti itu? Set kan untuk function bawaannya dia nggak punya ya, kalau kita mau ngambil berdasarkan posisi. Nah, tapi tenang aja, dengan kita menggunakan function collection ini, kita bisa implementasikan nggak cuma di list, tapi juga di set. Nah, contohnya, sebelumnya kan kita cuma pakainya langsung pakai function get ya. Sebenarnya masih ada banyak function, tapi ingat ini semua adalah extension function, bukan function bawaan dari collection-nya. Jadi di sini ada elemen add, ini untuk mengambil elemen pada posisi index ke ini. First itu mengambil elemen pertama, last mengambil elemen terakhir. Elemen add or null index, jadi mengambil elemen pada posisi index, null jika tidak ada indeksnya. Jadi ini bisa lebih aman ya. Kalau misalnya teman-teman pakai get terus indeksnya tidak ada, contohnya datanya ada 10, teman-teman ambil indeks ke 100 gitu ya. Itu kan pasti kena index out of bound exception gitu ya. Nah, kalau misalnya menggunakan ini aman. Kalau misalnya ada indeksnya dia dapat, kalau nggak ada dia balikannya 0. Atau teman-teman bisa menggunakan ini, elemen add or else. Jadi teman-teman misalnya nggak mau 0 nih. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Ini masukkan indeksnya, kalau dia tidak dapat datanya, maka yang akan dikembalikan adalah data yang ada di parameter ini. Jadi simple ya. Nah, ini contohnya. Jadi kita punya misalnya list Eko Kurniawan Kanedi. Kalau kita mau ngambil yang pertama cukup menggunakan first. Yang terakhir last, kalau pengen indeks ke 1, artinya data kedua ya. Elemen add, atau ini sama dengan get, sama aja. Ini elemen add or null ya. Ini pasti null karena nggak ada, cuma nyampe indeksnya 0, 1, 2 doang, 10 otomatis nggak ada. Nah, kalau ini elemen add or else, datanya mau berapa? Jadi kalau misalnya di sini, oh datanya nggak ada nih, udah pasti nggak ada ya, karena ini kan cuma 3 indeks ke 10, maka balikannya adalah string ini. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Kita akan bikin file namanya retrieve by position. Kita bikin main function. Oke, kita bikinnya set aja dulu ya. Set. Jadi sama dengan set of Eko Kurniawan Kanedi. Nah, set titik elemen add. Nah, lihat ada elemen add. Walaupun set itu kan nggak punya get ya, nggak punya index, tapi kita bisa menggunakan elemen add seperti ini. Jadi kita print line set titik elemen add misalnya 0. Saya itu print line set titik first, bisa last, atau misal elemen add or null 10 sama 2 gitu ya. Nah, habis itu elemen add or else. Nah, else-nya misalnya kita mau ini ke 2, else-nya tidak, sorry. Ini lambda ya terakhirnya. Tidak ada, seperti ini. Atau kita masuk yang 10, nah seperti ini. Kita running, kita lihat hasilnya. Nah, ini Eko, karena elemen ke 0 itu Eko ya, first-nya juga Eko, last-nya Kanedi, elemen add or null ini 2 itu kan 0, 1, 2, Kanedi keluar, tapi ini kalau misalnya kita ambil 10, ini 0, karena tidak ada indeks 10, cuma nyampe indeks 2. Nah, selanjutnya ini elemen add or else 2 ada ya, 0, 1, 2, Kanedi, maka keluarnya Kanedi. Kalau kita elemen add or else 10, ini kan nggak ada ya, cuma nyampe 2. Jadi 10 nggak ada, maka yang akan dikembalikan adalah tidak ada ini. Tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan menggunakan function ini, retrieve by position ini, kita bisa mengambil data berdasarkan posisinya. Jadi set pun kita bisa pakai ya, nggak cuma harus
list. List memang ada bawaannya, tapi dengan menggunakan ini kita set juga bisa. Cuma perlu perhatikan teman-teman, kalau kita lihat isi dalam functionnya, lihat ya, elemen add itu kalau dia list maka dia pakainya get, kalau tidak ya maka dia elemen add or else. Nah seperti ini, jadi dia ngelakuin perulangan tuh kalau teman-teman perhatikan, iterasi ya. Jadi hati-hati sebenarnya menggunakan elemen add itu. Kalau datanya kepanjangan ya dia akan ngelakuin iterasi dari data pertama sampai data indeks yang kita ambil. Jadi contohnya kalau datanya ada 1000, kita nge-elemen add 999 seperti ini, maka dia akan ngelakuin iterasi dari yang data pertama sampai data yang ke 999. Jadi bijak dalam menggunakan si operasi retrieve by position ini. Next, kita akan bahas tentang operasi retrieve by condition.